Selamat malam semuanya. Saya Doni Prakoso dari Universitas Pantai Bekasi dengan nomor induk mahasiswa 289225566. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen, mata kuliah Etika Bisnis, dosen pengampu adalah Pak Darmenis SEMM. Saat ini saya ingin mempresentasikan hasil UAS saya untuk tahun ajaran 2022-2023. Soal UAS yang pertama, kompetensi semakin ketat dan konsumen yang kian rewel sering menjadi faktor pemicu perusahaan mengabaikan etika dalam berbisnis. Apa akibat yang ditimbulkan bila etika bisnis diabaikan? Lalu berikan contoh realita yang terjadi di dalam dunia bisnis. Jawabannya adalah idealnya bisnis adalah tentang kepercayaan. Jika bisnis tak mengenal etika, maka tingkat kepercayaan kepada pengusaha atau perusahaan tersebut akan pudar. Sehingga untuk mendapatkan customer baru atau mempertahankan customer yang ada akan sangat susah. Sebagai contoh, dalam industri pekerjaan sehari-hari saya bekerja sebagai factory manager di sebuah perusahaan yang bergerak di bidang mold maker, di mana seringkali melakukan kunjungan ke customer baru. Banyak dari customer mengeluh supplier lama mereka melakukan cheating guna meraup keuntungan yang lebih besar dengan cara mengganti material yang diminta oleh pihak customer. Sebagai contoh, customer meminta menggunakan besi baja dengan nama SKH 651. Maaf, ada tipe seharusnya SKH 51 bukan SKH 61. Di mana jenis bahan ini dapat di-hardening hingga kekerasan 58 sampai 61 HRC. HRC adalah hardness Rockwell C. Harga per kilonya itu kurang lebih sekitar 600 ribuan. Akan tetapi mereka mengganti dengan SKD 61 dengan kekerasan 4852 HRC dengan harga 200.000 per kilo, sehingga lifetime dari mall tersebut berkurang jauh. Jadi HRC itu tingkat kekerasan eh, besi baja itu di tempering, dipanaskan dalam suhu tertentu dari 700 hingga 3.000 tergantung jenis HRC yang akan dicapai. Jadi semakin HRC itu semakin kecil, material itu akan semakin mudah pecah seperti itu. Jadi maka dari itu lifetime dari mallnya itu berkurang jauh. Itulah mengapa customer berupaya mencari vendor lain dalam pembuatan mold untuk next project-nya. Itulah mengapa etika bisnis dalam bisnis itu sangatlah penting. Soal UAS yang kedua, ada hubungan yang sinergi antara etika bisnis dan laba perusahaan. Bagaimana dengan perusahaan yang berhasil membohongi konsumen dan berhasil meraup keuntungan yang tinggi? Apa penjelasannya di dalam memandang fenomena ini? Jawabannya adalah seperti halnya contoh opini yang saya berikan pada soal jawaban yang pertama tadi, vendor maker vendor maker sama melakukan kecurangan dengan mengganti bahan baja material yang seharusnya SKH 51 dengan HRC 58 sampai 61 seharga 600.000 per kilo dirubah menjadi SKD 61 dengan HRC 4852 dengan harga 200 ribuan per kilo. Harga per kilo selisih sekitar 400.000. Biasanya untuk pembuatan mold dengan tonase mesin injeksi 250 ton, rata-rata core cavity adalah 350 kilo. Itu berarti deviasi keuntungannya sangat tinggi, yaitu 400.000 dikali 350 kilo, yaitu 140 jutaan. Itu hanya untuk satu mall, namun di dalam bisnis keuntungan yang sesungguhnya bukan hanya satu atau dua proyek, namun keuntungan yang sesungguhnya adalah keuntungan yang didapat secara terus-menerus. Bagaimana kita bisa mendapat next project jika kita mengecewakan kepuasan pelanggan? Ingatlah, peribahasa sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Bukan berusaha mendapat keuntungan besar, namun membuat customer kecewa dan melirik vendor lain. Berkembangnya sebuah perusahaan bukan dari menghasilkan laba besar secara instan, tetapi laba yang terus berkelanjutan setiap bulannya sehingga perusahaan akan terus hidup. Itulah yang disebut perusahaan itu berkembang dan maju.
Soal yang ketiga, salah satu masalah etika bisnis dalam suap beriberi bagaimanakah praktek ini dijalankan? Lalu bagaimana pula cara penanggulangannya? Jawabannya dari saya sendiri adalah pada dasarnya pemberian suap dalam proyek manufaktur atau proyek-proyek lain itu dilarang atau melarang etika bisnis. Namun pada kenyataannya di negara kita ini jika kita mempunyai usaha atau kita sebagai pihak manajemen, sales, marketing akan merasakan secara langsung apakah kita akan mendapat pekerjaan tanpa melakukan suap yang saya rasakan sendiri. Hampir pada semua perusahaan di Cikarang, Karawang, Jakarta, 90% kita tidak memberikan suap. Entah itu kepada bagian purchasing, entah bagian engineering dari perusahaan tersebut akan sangat susah untuk mendapatkan order ataupun project. Jika kita ingin mendapatkan project, setidaknya kita harus memberikan entertain ke pihak customer. Contohnya dengan mengajak makan, lalu memberikan uang kepada pihak tertentu, mengajak golf atau olahraga semacamnya, mengajak spa, mengirimkan parcel dan sebagainya. Banyak bentuk-bentuk suap atau entertain yang ada di area-area proyek manufaktur. Cara penanggulangannya ini akan sangat sulit, apalagi untuk sebuah perusahaan asing yang sangat mempercayakan keputusan kepada user-user lokal. Di dalam perusahaan tersebut sudah seperti kartel mafia di dalamnya. Antara pihak satu dengan pihak divisi lain sudah melakukan kerjasama. Salah satu cara yang paling efektif adalah jika kita memiliki akses ke pemimpin manajemen perusahaan, kita bisa menyampaikan hal tersebut. Namun, akan sangat sulit jika kita tidak memiliki bukti dan akan sangat sulit menjangkau top manajemen karena pihak-pihak mafia tadi tidak akan memberikan akses ke top manajemen. Soal UAS yang keempat, moral yang tinggi terbukti membawa sukses perusahaan dalam jangka panjang atau sukses yang berkelanjutan. Apakah ini hanya slogan saja atau adakah perusahaan yang sudah sukses menerapkan hal tersebut? Berikan contohnya. Jawaban menurut opini saya adalah menurut saya pribadi PT Telkom Indonesia menerapkan dengan konsisten dan menjalankannya. PT Telkom berdiri sejak 6 Juli 1965 sebagai contoh seperti yang saat ini kita tahu dari awal berdiri bergerak di bidang pos, giro, telekomunikasi. Saat ini jangkauannya membentang luas di Indonesia sebagai salah satu provider terbesar sebagai pemberi layanan internet, TV kabel, CCTV, security, dan digabungkan dengan telekomunikasi. Berkembang pesat hingga tahun 2023 ini masih terus konsisten melayani konsumen dari berbagai wilayah. PT Telkom meluncurkan aplikasi pelanggan dengan nama My IndiHome untuk mempermudah para pelanggan menghubungi dan melakukan pengecekan tagihan maupun melaporkan gangguan. Dengan gercep customer care-nya menanggapi dan melakukan tindakan perbaikan dengan sigap. Tidak perlu buang-buang pulsa, cukup dengan akses internet kita bisa mengirimkan pesan ke customer service. Mereka selalu memberikan pelayanan yang cepat dengan sabar, menjelaskan setiap permasalahan yang ada, hingga memberikan solusi dengan mengirimkan teknisi lapangan kurang dari 1 kali 24 jam. Sehingga mereka selalu mengeluarkan promo dengan memberikan poin saat kita membayar tagihan bulanan dan poin tersebut dapat kita gunakan untuk mengurangi pembayaran bulanan atau ditukar dengan barang-barang souvenir Telkom lainnya. Jadi ketika nanti masalahnya itu sudah close dari pihak customer care-nya Telkom menghubungi kita untuk melakukan survei kepuasan pelanggan seperti itu. Jadi baik usaha apapun kalau memberikan moral yang bagus dan konsekuen untuk menerapkannya dan dengan konsisten maka perusahaan itu akan berjalan untuk waktu yang lama. Untuk soal UAS yang kelima, bahaya rokok bagi kesehatan memang sudah dicantumkan dalam bungkus rokok yang dijual di pasaran. Tetapi, mengapa produk rokok tersebut tetap laku keras dan meraih menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak bea cukai rokok? Jelaskan. Jawabannya, sesuatu yang buruk itu bersifat last longer.
lebih lama bertahan, dan susah untuk dibuang. Jadi ada faktor yang membuat kebiasaan buruk, termasuk merokok itu awet dilakukan. Salah satunya adalah faktor individu yang tidak cukup kuat secara mental, juga faktor lingkungan. Faktor individu, misal bungkus rokok memang menyematkan gambar paru-paru yang sudah rusak. Namun kebiasaan merokok tetap dilanjutkan karena merasa penyakit itu tidak terjadi pada dirinya saat itu. Padahal kan penyakit itu baru akan keluar setelah nanti bertahun-tahun kemudian, seperti itu. Kemudian faktor lingkungan, kadang orang yang sudah tidak merokok pun bisa kembali merokok lagi karena pergaulan yang ada. Walau batang rokok yang terbakar tidak banyak seperti dulu, tetapi tetap eh, mengulangi dan mengulangi terus-menerus. Di sisi lain, ada pula yang menjadikan rokok sebagai alat bantu sehingga bisa menjadikan lebih santai, khususnya dalam suatu obrolan agar bisa lebih lepas dan terbuka dalam berbicara. Faktor psikologi dan kandungan zat-zat kimia rokok memainkan peran dalam kebiasaan merokok. Namun bukan berarti kebiasaan buruk ini tidak bisa dihentikan. Diperlukan adanya prioritas atau alasan berhenti untuk merokok. Mereka yang berhasil berhenti merokok berarti bisa meletakkan prioritasnya. Misalkan faktor ekonomi atau kesehatan yang mulai memburuk itu lebih penting daripada hanya sekedar rokok. Oke, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan untuk presentasi etika bisnis malam ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dari saya mengucapkan terima kasih kembali.